Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini akan kita lanjutkan pada sesi kedua. Sesi pertama telah banyak hal yang disampaikan oleh kedua narasumber kita terkait tema kita, upaya antisipasi merebaknya penyakit PMK di Lampung. Seperti saya informasikan, sesi pertama narasumber kita adalah Bapak Dr. Hewan Suryantana MSI. Beliau adalah Kepala Balai Veteriner Lampung, didampingi oleh Dr. Hewan Anwar Bahri, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Pejabat Otoritas Veteriner Lampung. Ini pemirsa, dua dokter hewan ini, karena memang tema kita adalah membahas penyakit PMK di Lampung. Ya Pak Dr. Hewan Anwar Bahri, ini tadi kita bicara juga soal penyakit PMK yang jelas, yang penting juga apa yang sudah dilakukan, strategi pengendalian dan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan akan dilakukan upayanya untuk mencegah merebaknya penyakit PMK. Silakan Pak. Baik Pak Umar, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa PMK ini kan merebak tahun 2022. Dan saat itu kita tidak punya tool apa-apa untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Panik saat 2022. Belum ada vaksin, belum ada strategi apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi kan, sorry, saya potong Pak Nur, itu kan sebelumnya juga tahun lah 100 tahun lah. 100 tahun yang lalu Bapak. Sudah lama sekali saya, sehingga udah dilupakan di Indonesia. Makanya vaksinnya udah nggak ada, sarana prasarana pengendalian juga belum siap pada saat itu. Tetapi tadi kita bisa mengendalikan itu. Nah, makanya di tahun 2024 ini sama strategi yang kita lakukan. Yang paling penting adalah ketika ada kasus, kita harus lokalisir kasus itu. Kita lakukan tindakan-tindakan pencegahan, pengobatan. Sekali lagi, PMK ini bisa kita atasi, bisa kita obati infeksi ikutannya. Tapi tadi disampaikan Pak Suryantana, karena di virus itu kan menyebabkan infeksi, tetapi diikuti oleh infeksi tambahan, infeksi sekunder. Itu kita lakukan tindakan penyembuhan. Nah, saya sampaikan juga bahwa PMK ini kan menyerang ternak berkuku belah Pak. Jadi bukan cuma sapi. Ada kerbau, ada kambing, ada domba, ada rusa kalau yang dilihat. Dan itu bisa terkena semua. Tetapi yang paling banyak tampak gejala yang itu adalah di sapi dan kerbau. Nah, tadi ketika kita temukan ternak yang seperti ini, kita lakukan lokalisasi, kita obati, tidak boleh dilakukan tindakan jual beli, diisolasi Pak. Diobati. Itu tidak boleh tindakan jual beli itu supaya nggak menyebar kemana-mana. Itu bahaya kalau udah menyebar. Karena tadi dia bisa menyebar melalui udara, airborne disease. Seperti kita bersin bisa menyebar kemana-mana. Yang paling penting itu tadi melokalisir terjadinya kasus. Kita lakukan ring vaksinasi di sekitar kasus, terutama 3-5 kilo dari titik kasus. Dan masyarakat di sekitar itu dihimbau, kita lakukan edukasi bagaimana upaya-upaya pencegahan sehingga masyarakat paham. Jangan sampai panik dijual dengan harga murah, nanti dibeli oleh diobati, dia bisa sembuh, dijual lagi dengan harga mahal. Nah, selain tindakan-tindakan di titik kasus tadi, tindakan vaksinasi kita lakukan Bapak. Saat ini vaksin tersedia di Provinsi Lampung. Tahun 2024 kemarin kita hampir 1,3 juta dosis yang kita suntikkan di ternak kita, baik sapi maupun kambing maupun kerbau. Nah, di tahun 2024 ini ada target sekitar 2025 ya, 370.000 dosis yang kita siapkan. Namun yang sampai Provinsi Lampung sampai dengan hari ini ada sekitar 85.000 dosis. Dan artinya apa itu? Artinya vaksin ada di Provinsi Lampung, walaupun dari sisi populasi mungkin tidak cukup. Tetapi karena ternak ini sudah divaksin tahun-tahun sebelumnya, kita lakukan tadi target vaksinasi mana yang harus kita lakukan. Pertama adalah ternak yang baru lahir di tahun-tahun sebelumnya, yang itu belum divaksin. Yang kedua indukan yang sudah lama, yang sudah tahap pengulangan, kita lakukan pengulangan. Tetapi kalau ternak-ternak yang mau dijualkan besok, ya lebih baik gak usah. Itu bukan jadi target vaksinasi kita. Nah, nyambung ke sana, strategi lanjutannya membatasi lalu lintas ternak Pak. Saat ini Lampung tidak mengizinkan pemasukan ternak dari luar Lampung, terutama Jawa. Karena tadi di Jawa kasusnya lebih tinggi, berarti virusnya lebih banyak di sana. Dan Lampung sampai saat ini tidak merekomendasikan itu. Tetapi untuk keluar,
kita lakukan upaya-upaya biar tidak, kalaupun ini dia ke sana dia tidak menyebarkan kalau memang ada yang dalam masa inkubasi, tetapi tadi harus punya sertifikat veteriner, harus diuji laboratorium oleh Pak Suryantana dan kawan-kawan, kemudian tadi sehat Pak. Nah, berarti ternak-ternak yang kita keluarkan di Lampung dalam harus kondisi sehat. Itu baik dari peternakan rakyat atau semua perusahaan Hmm. peternakan rakyat. Tetapi ya tadi kalau di perusahaan kan vaksinasi biosecurity-nya ketat Pak. Orang masuk aja nggak bisa, kami aja masuk harus pakai ganti baju. Peternakan rakyat juga begitu, kita upayakan lalu lintas orang masuk ke kandang dia harus dijaga, jangan sampai terutama ini penjual pembeli yang dari mana-mana masuk ke kandang kita itu dibatasi yang seperti itu Pak. Itu harus kita pahamkan masyarakat. Nah, sekali lagi PMK ini tidak menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Pemerintah nggak akan sanggup kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat. Makanya kami kolaborasi dengan Balai Veteriner, Balai Karantina, Pemerintah Kabupaten Kota, Asosiasi Profesi, ada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia cabang Lampung, ada insinyur peternakan, ada paramedik veteriner yang ada dalam, semua kami libatkan. Itu upaya-upaya yang kami lakukan untuk mencegah tidak merebak atau tidak meningkatnya kasus di Provinsi Lampung. Dan alhamdulillah itu terbukti, kolaborasi itu bisa kita tekan kasus-kasus yang ada di lapangan. Oke. Mantap ini Pak Anwar. Tadi ini Pak Suryantana, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Hewan Anwar Bahar itu soal sertifikat. Jadi artinya bahwa ada sertifikat yang harus dikeluarkan dari Balai Veteriner tentang kesehatan hewan sebelum lalu lintaskan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Umar. Saya nyambain sedikit saja. Jadi yang diuraikan Pak Anwar tadi, kalau di resume itu ada 4 prinsip dasar dalam pengendalian. Tadi Pak Anwar sudah uraikan. Jadi kalau disarikan itu ada 4 prinsip, ada 4 ya. Jadi membatasi penularan dengan pengendalian lalu lintas. Yang kedua, menghilangkan penyebab atau sumber penyakit, yaitu dengan apa? Dengan desinfektan, dengan pembersihan, baik itu kandangnya, alat angkutnya, alat-alat perkandangannya, orangnya juga, gitu. Didesinfektan, bukan dihilangkan. Gitu kan? Maksudnya kalau dari bepergian masuk kandang ya mandi dulu ganti baju. Ya. Yang ketiga adalah menghilangkan si sumber penularan, yaitu ketika memang ada ternak yang memungkinkan untuk dipotong paksa supaya menjaga populasi yang lebih besar. Misalnya nih, Pak Umar melihara 100 ekor, kemudian ada 1 yang positif, ya. Dan memang ini memungkinkan lah untuk kita potong saja supaya tidak menulari yang 99, kan bisa dilakukan, ya. Atau biasa disebut adalah pemusnahan terbatas, ya. Kemudian yang keempat adalah pengebalan untuk ternak-ternak yang sehat. Tadi disampaikan Pak Anwar dengan vaksinasi. Betul, itu terkait pengendalian. Kemudian terkait sertifikat tadi Pak, jadi setiap pengujian PMK khususnya maupun penyakit yang lain pun kami menerbitkan namanya LHU, lembar hasil uji. Ya, di situ akan kami uraikan apakah positif atau negatif dengan metode pengujian apa, begitu ya. Itu nanti hasil pengujian kami ini menjadi salah satu dasar Pak Anwar itu menerbitkan namanya sertifikat veteriner. Sertifikat veteriner itu menerangkan bahwa ternak-ternak yang akan dilalu lintaskan ini kondisinya sehat, begitu, dengan dasar ada hasil uji dari kami maupun ada surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan yang memiliki kewenangan di daerah. Misalnya di kabupaten kota, misalnya ada dari Lampung Tengah misalnya gitu ya. Nanti ada surat keterangan kesehatan hewan dari dokter yang ada di sana bahwa menyatakan ternak-ternak yang akan dilalu lintaskan sehat. Nah, jadi modalnya Pak Anwar ini bisa menerbitkan sertifikat veteriner atau SV disebut di singkatnya, itu ada SKKH, kemudian ada LHU dari kami, lembar hasil uji, gitu. Baru nanti disahkan lagi menjadi pernyataan SV ini oleh Pak Anwar. Itu upaya-upaya untuk betul penyebaran itu Pak.
Betul. Itu saya tertarik ini Pak Suryantana karena ada informasi yang saya dapatkan bahwa Lampung ini Ya. sebelumnya juga dikatakan apa daerah merah penyakit PMK. Ya. Ini gimana jelasnya ini? Supaya jelas juga pemirsa Tegar TV nih Pak. Baik, terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian pemirsa Tegar TV, mungkin Bapak Ibu membaca di beberapa media begitu ya, bahwa Lampung ini masuk di kategori zona merah. Zona merah untuk PMK. Ya. Zona merah yang dimaksud di sini adalah zona pemberantasan, zona pemberantasan yang kalau di Lampung sendiri dasarnya bukan karena tingginya kasus yang ada. Tingginya kasus penyakit yang bukan karena tingginya kasus yang ada. Tadi Pak Anwar sudah menyampaikan bahwa untuk saat ini PMK di Lampung sudah terkendali. Ya. Jadi masuknya Lampung menjadi zona merah atau zona pemberantasan karena lalu lintas atau mobilitas ternak di Lampung sangat tinggi. Kita ketahui daerah dilalui itu ya. Dan kita ketahui bahwa Lampung ini adalah kantong ternak, sumber ternak di berbagai provinsi di Indonesia, baik di Sumatera maupun di Jawa. Ya. Kemudian selain itu juga padatnya populasi ternak yang ada di Lampung. Ya. Peternak rakyat banyak, perusahaan pun banyak Pak. Di Lampung ini ada 9 perusahaan penggemukan sapi. Gitu. Jadi terbayangkan betapa tingginya populasi sapi yang ada di Lampung. Bahkan Lampung ini menempati posisi ke-5, ranking 5 terbanyak di Indonesia. Gitu. Iya. Makanya Lampung dijadikan salah satu zona pemberantasan. Ya, supaya sapi-sapi atau ternak yang keluar dari Lampung memang benar-benar nanti clear sehat. Karena sudah diberantas di sini PMK-nya. Begitu, Pak. Ya, seperti kata Pak Anwar Bahri katakan tadi, salah satu upayanya adalah mencegah penyebaran ke daerah lain itu tadi ya Pak. Ya menarik. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini dialog spesial kita bersama kedua narasumber ini, kedua dokter hewan ini. Ini cukup menarik pemirsa terkait penyebaran penyakit PMK, antisipasinya di Provinsi Lampung. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.